Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan latihan yang minggu lalu, yaitu akuntansi biaya untuk perhitungan biaya produksi dengan metode harga pokok proses. Oke, kita mulai saja. Jika aliran biayanya menggunakan pencatatan FIFO di first in first out. Ini soal yang pertama, ini ada saldo awal juga. Cara menghitungnya sama persis dengan yang kita bahas pada minggu lalu pada latihan pertama. 700, jadi 1000 ini terdiri dari 700 dan 200 sisa dan 100 yang hilang. Nah, sama dengan yang ini saldo awal 100, yang masuk itu 600, berarti total ada 700. Nah, 700 ini terdiri dari 500 sudah selesai dan 200 masih tersisa. Ini cara mengerjakan sama dengan pada latihan pertama. Nah, yang kita bahas hari ini adalah jika aliran biayanya pencatatannya menggunakan FIFO. Berarti yang asumsinya yang paling lama itu yang dikeluarin duluan. Nah, di sini ada saldo awal dan ada yang baru 600. Nah, 100 dan 600 semuanya 700 unit. 700 ini yang 500 sudah selesai, yang 200 masih belum selesai, menjadi saldo akhir FIFO. Maka yang 500 sudah selesai ini asumsinya 500 ini terdiri dari 100 dari saldo awal dan sisanya dari yang 600 ini. Jadi 100 dari saldo awal, 400 dari yang baru. Bulan sebelumnya ini penyelesaiannya bahan baku sudah 80% di Departemen A, tenaga kerja 40%, overhead 60%, sehingga tinggal 20% lagi yang belum diselesaikan. Tenaga kerja 60% lagi, overhead 40% lagi. Nah, inilah yang akan kita hitung, yang kita akui untuk bulan September. Yang 80%, 40, 60 ini udah diselesaikan pada bulan Agustus untuk Departemen A, sehingga yang diakui atau dicatat di Departemen B sisanya gitu ya. Oke, kita coba. Berarti tadi saldo awal 100 tadi yang sudah selesai 80%, berarti yang kita catat adalah 20%-nya ya. Terus ditambah yang sudah diselesaikan 400, ditambah sisa yang belum diselesaikan 200 dikali 60%. Berapa tadi? Saldo awalnya 40, berarti yang belum selesai 60, yang ini 20 ya, 60, yang ini 20 yang sudah terselesaikan. Jadi keterangan di sini adalah yang sudah diselesaikan ya. Jadi pada bulan Agustus yang sudah selesai 60, berarti September tinggal 20 gitu. Nah, kalau yang ini di saldo akhir bulan September ini yang sudah selesai 60, berarti 60% ini yang kita catat. Oke, 60, 20,
Yang ini 60% sudah selesai, berarti 40 yang kita catat, sisanya ya. Yang ini 40. Ya, sama 40. Oke, sudah benar. Ini saya copy. Oke, biaya produksinya kita lihat. Ya, biaya ditambahkan ke proses selama periode berjalan. Jadi pada metode ini tidak melihat ke persediaan awal ya. Jadi langsung biaya ditambahkan ke dalam proses periode berjalan. Ini saya copy aja biar cepat. Oke, valennya berapa? Ini dibagi ya. Ini dibagi seperti kemarin sama. Awal. Jadi ini ya, ini. Ini. Oke, ini persediaan awalnya. Kemudian ditransfer ke departemen B. Penyelesaian di periode berjalan sama. Oke, ini persentasenya, ini biaya per unitnya kan 100 ya. Persentase penyelesaiannya tadi yang ini yang ini ya, persentase penyelesaiannya berarti 20, yang ini 60, yang ini 40. Biaya per unitnya nih, saya copy aja. Jadi dikalikan kali, mana kali 20% kali ini. Oke, copy sama. Oke, ini total ini ya, ini sama dengan ini. Oke, selanjutnya di periode berjalan ini ada 400 ya kan, 100 persentasenya 100%, biaya per unitnya oke, jadi 400 unit kali 100% kali biaya per unitnya.
Oke. Jadi kalau dijumlah departemen A yang ditransfer ke departemen B. Jadi kalau dibuat jurnalnya, kemarin saya nggak minta dibuat jurnalnya ya. Jadi kalau dibuat jurnalnya, jurnal untuk pada departemen A, yaitu barang dalam proses departemen B-nya bertambah, Oke, ini tahap kedua dari perhitungan yang tadi ya. Jadi persediaan awalnya 308. 308 ini berasal dari mana? Ini dari saldo awalnya, biaya saldo awal yang ada di departemen A. Kemudian biaya untuk penyelesaian periode berjalan terdiri dari 100 unit yang saldo awal, tadi sini kita udah hitung. Kemudian 400 ini yang diselesaikan periode berjalan. Yang ini 400 ya. Nah, yang 100 unit ini persentasenya ini 20, 60, 40, ini 20, 60, 40 penyelesaiannya, sisa penyelesaiannya yang belum diselesaikan ya. Biaya per unitnya ini. Biaya per unitnya 25, 10, 15. Nah, kalau di total ini biaya unitnya, total biaya ya. Oke, ini total biayanya 504, 600 dan 608. Dari biaya yang ditransfer dari departemen A ke departemen B adalah 24.960. Jadi jurnalnya adalah barang dalam proses departemen B pada barang dalam proses departemen A sebesar 24.960. Nah, ini kan departemen A sudah menyelesaikan pekerjaannya, kemudian yang sudah selesai itu dikirim ke departemen B, otomatis barang dalam proses departemen A-nya kan berkurang, kemudian barang dalam prosesnya departemen B jadi bertambah, gitu logikanya begitu. Ini adalah jurnal untuk pencatatannya ya. Nah, bagaimana pencatatannya kalau yang departemen B kemudian ditransfer ke gudang barang jadi? Berarti barang dalam proses departemen B berkurang, barang jadi bertambah. Membuat laporannya. Jumlahnya 100, persediaan awalnya ya. Dimulai 600.
berarti totalnya 700. Transfer ke ini 500. Persediaan ini dalam unit ya, yang dicatat masih dalam unit. Oke, balance 700. Ini masih dalam unit. Kemudian biaya di ini biaya Kemudian awal biayanya adalah ini, kita lihat di sini, ini kita copy aja. Oke. Copy. Ini ya biayanya di copy aja. Oke, di total ambil dari persentase yang dari perhitungan tadi. Biaya total unitnya tadi berapa, ini jumlah total unit dari yang sudah kita hitung. Ini bahan baku, bawahnya ini kita copy sama 500. Ini unit ekuivalennya, jadi kita ambil dari perhitungan kita tadi. Ini unit ekuivalen departemen A 540, 500, 240. Oke, berarti kita sini kalikan ini biaya per unitnya berapa. Ini tadi ada biaya per unitnya, ini kita baca dari sini aja. Nih biaya per unit. Oke. Ini sama total 50. Oke, ini laporan untuk biaya per unitnya. Kemudian selama periode berjalan, artinya biaya keseluruhan dari barang dalam proses yang ada di departemen A. Kemudian persentase unit departemen B. Total biayanya ini tadi sudah ada, ini tadi persediaan awalnya, ini total ya, kita baca dari situ. Di periode berjalan ini saya copy aja.
Oke, ini tadi sebenarnya kita bisa ngopi dari sini, kopi aja deh, sama soalnya ya. Iya, terus ini yang ini ya. Oke, 100% kali, oke, jadi total berapa totalnya? Oke, nah ini adalah total biaya yang di transfer. Nah, terakhir laporan untuk saldo akhirnya. Ini saldo akhir tadi, oh kita nggak hitung ya, jadi kita catat saldo akhirnya 200, jadi itu yang kita hitung di atas ini ya. Oh tidak, oke, 200, saldo akhirnya kan 200. Ini saldo akhirnya 200 ya, 200 dengan persentase ini 60 20 40. 60 20 40. Oke, harganya sama, kita copy, kali persen kali ini adalah total biaya dipertanggungjawabkan ya. Oke, saya jelaskan ulang. Pertama, melaporkan berapa unit dulu, persediaan awal 100 dengan persentase penyelesaian ini, kemudian dimulai di periode ini 600, total 700. Nah, dari 700 ini ditransfer ke departemen B yang sudah selesai 700, saldo terakhir 200, jadi total 700. Nah, kemudian ini biaya yang dibebankan di departemen A, persediaan awalnya sekian ya, terdiri dari bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik, total sekian. Kemudian periode berjalan jumlahnya sekian. Ini kalau dijumlahkan, ini tadi belum dijumlah ya, ini tambah ini, oke. Nah, yang saldo awalnya 3088 ditambah tambahan biaya periode berjalan 26512, jadi total yang dipertanggungjawabkan adalah 29600. Oke, ini totalnya. Nah, biaya yang dipertanggungjawabkan ini rinciannya adalah ditransfer ke departemen B dari persediaan awal ini yang tadi, kemudian yang penyelesaian di periode berjalan ini,
persentasenya ditambah dengan yang 400 total sekian. Kemudian saldo akhirnya 200 unit dengan persentase ini total 4.640, jadi total 29.600. Cukup sekian dulu, mudah-mudahan dapat difahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.